Setiap pagi, Dina selalu menjadi pelanggan pertama yang membuka tirai warung sayurnya. Tapi pagi itu berbeda. Ketika tangannya menyentuh tomat yang masih segar, jari mereka bersentuhan. Bukan sengaja, tapi entah kenapa jantung Dina berdetak lebih cepat. Dan Reno, si tukang sayur keliling itu, tak bisa lagi pura-pura tak peduli. Dina Arumsari, 34 tahun. Seorang ibu rumah tangga cantik dan modis, tinggal di daerah Rungkut, Surabaya. Suaminya, Doni, adalah seorang kontraktor yang sering keluar kota. Kehidupan rumah tangga Dina terlihat sempurna dari luar, tapi hatinya sunyi. Anak satu, tapi sering diasuh oleh ibunya di Gresik. Dina suka memasak, tapi lebih suka ngobrol pagi-pagi sama tukang sayur yang ganteng itu. Reno Prasetyo, 30 tahun, tukang sayur keliling yang tiap pagi lewat kompleks perumahan Dina. Asalnya dari Sidoarjo, badannya kekar karena tiap hari dorong gerobak, wajahnya bersih dan senyumnya selalu ramah. Ditinggal istri selingkuh 2 tahun lalu. Sekarang hidupnya cuma isi dengan kerja dan sesekali karaoke malam minggu. Sampai dia ketemu Dina. Doni Wijaya, 38 tahun, suami Dina, workaholic, keras kepala, dan jarang di rumah. Hubungannya dengan Dina kaku, nggak pernah tanya kabar, apalagi tanya perasaan. Baginya, cukup kasih uang bulanan yang lebih dari cukup. Urusan hati, entah kapan terakhir dia menyentuh tangan istrinya, jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Udara Surabaya masih dingin, embun belum menguap sempurna. Dari balik jendela kaca dapurnya, Dina sudah mengintip gerobak sayur itu datang. Reno datang, bisiknya. Bukan ke siapa-siapa, tapi ke hatinya sendiri. Dina membuka pintu rumah dengan daster tipis dan rambut setengah basah. Bukan karena belum sempat mengeringkan, tapi memang sengaja. Dan seperti biasa, Reno sudah menyapa duluan. Pagi Bu Dina, hari ini tomatnya segar, baru ambil dari Wonosalam. Dina tersenyum, mata mereka bertemu sejenak, lebih lama dari sekadar basa-basi. Segar kayak kamu, gumam Dina dalam hati. Tapi senyumnya sudah cukup jadi kode yang Reno tangkap. Sejak pertemuan pertama 2 bulan lalu, obrolan mereka selalu sedikit lebih panjang dari pelanggan lain. Kadang soal harga cabai, kadang soal musik, kadang soal perasaan yang nggak sengaja nyelip di tengah kata-kata. Hari itu berbeda. Reno baru saja menaruh kangkung ke plastik Dina ketika tiba-tiba hujan turun deras. Tanpa pikir panjang, Dina menarik tangan Reno masuk ke dalam rumah. Udah di dalam aja dulu, nunggu reda. Nggak enak nanti kamu sakit, ucapnya sambil menyodorkan handuk kecil. Dan di sanalah mereka, 2 orang dewasa, basah, sendirian, dengan degup jantung yang sama-sama cepat, tapi tak ada yang bicara. Dina menatap Reno. Reno, kamu pernah kangen nggak? Tapi bukan sama orang, lebih ke rasa. Reno mendekat. Aku kangen ngerasa diinginkan, Bu Dina, kayak gini. Dan semua batasan yang tadinya mereka jaga, pelan-pelan mulai luntur bersama hujan yang masih deras di luar. Dina berdiri di depan Reno, matanya menatap dalam ke wajahnya yang basah oleh hujan. Suasana di sekitar mereka seolah menghilang, yang ada hanya detak jantung yang semakin keras. Dia merasa bingung antara rasa takut dan penasaran yang terus menggelora dalam dirinya. Di satu sisi, dia tahu apa yang sedang terjadi, dan di sisi lain, hatinya berontak mengingat suaminya yang entah di mana. Reno tidak bergerak, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Dina, dan mereka saling menatap tanpa kata-kata. Semua yang ada di sekitar mereka tampak kabur, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dina bisa merasakan napas Reno yang hangat di wajahnya, bisa mencium aroma tanah basah yang menempel pada tubuh lelaki itu, aroma yang ternyata lebih membangkitkan gairah daripada yang dia kira. Jangan, Dina akhirnya berbisik, tetapi suaranya hampir tak terdengar karena gemuruh hujan. Namun,
Tangan Reno sudah bergerak, menepuk lembut punggung Dina, lalu melingkar di pinggangnya. Dina tidak menepisnya, justru sebaliknya, tubuhnya seolah merespon pelukan itu, seperti sudah lama menunggu untuk disentuh. Reno sedikit menarik tubuh Dina, memeluknya lebih erat, dan dalam sekejap, bibir mereka bersentuhan. Dina tak bisa lagi mengingat kapan dia mulai membiarkan diri tenggelam dalam ciuman itu, tetapi begitu ciuman itu menjadi lebih dalam, lebih membara, segala keraguan yang sempat ada seakan hilang begitu saja. Begitu manis, begitu membara, dan Dina merasa seperti ada bagian dari dirinya yang selama ini terkunci, kini terbuka begitu saja. Reno tahu ini adalah risiko besar, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah saat yang paling dia inginkan sejak pertama kali bertemu Dina. Selama ini, dia hanya bisa memendam perasaan itu, meski seringkali dia merasakan ada getaran yang berbeda setiap kali berinteraksi dengan Dina. Dina yang selalu tampil anggun dan terjaga, kini tampak rapuh dalam pelukannya, dan itu membuat Reno semakin tak bisa menahan diri. Dina menarik napas panjang saat ciuman itu berhenti sejenak, tetapi tangannya sudah mulai bergerak, menyentuh dada Reno, merasakan kekuatan tubuh lelaki itu yang terbungkus oleh kaos sederhana. Tidak ada kata-kata lagi, hanya sentuhan dan perasaan yang menguasai ruang antara mereka. Reno, kita nggak bisa tuh. Suara Dina terhenti begitu Reno mengangkat wajahnya, menatapnya dengan penuh keinginan yang sama. Di mata Dina, Reno melihat kebingungan, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah kerinduan yang mungkin tak pernah dia sadari sebelumnya. Bu Dina, aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berpura-pura lagi, jawab Reno dengan suara serak. Aku nggak ingin pergi, aku ingin kamu. Dina terdiam, merasakan tarikan yang kuat antara perasaan bersalah dan keinginan yang tak bisa dibendung. Apa yang sedang dia lakukan? Mengkhianati suaminya, orang yang seharusnya dia cintai dan hormati? Tetapi di sisi lain, apakah dia masih mencintai Doni? Atau apakah dia hanya merasa kosong dan terabaikan selama ini? Tak ada kata yang bisa menjelaskan perasaannya saat itu. Hanya ada satu hal yang pasti. Dalam pelukan Reno, Dina merasa hidup kembali. Mungkin ini bukan cinta dalam arti yang sempurna, tapi inilah keinginan yang selama ini terpendam, yang akhirnya muncul dengan begitu mendalam. Lengan Dina meraih leher Reno, menariknya lebih dekat, dan tanpa kata-kata lagi, mereka kembali tenggelam dalam ciuman yang semakin intens. Semua yang ada di dunia mereka hanyalah satu perasaan, keinginan yang tidak bisa lagi dihindari. Dina tidak lagi memikirkan apa yang benar atau salah, hanya perasaan yang mengalir begitu saja. Tangan Reno mulai bergerak lebih rendah, menyentuh pinggangnya, dan Dina merasakan sentuhan itu seperti api yang menyebar di seluruh tubuhnya. Setiap sentuhan, setiap gesekan, mengusik keinginan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Selama ini, dia hanya berperan sebagai istri yang setia, tetapi di saat itu, dia merasa seolah menjadi dirinya sendiri, yang bebas, yang hidup, yang penuh dengan gairah yang lama terkubur. Ketika mereka berpisah sejenak untuk mengatur napas, Reno menatap Dina dengan tatapan penuh nafsu dan kerinduan. Wajah Dina kemerahan, rambutnya yang basah menempel di dahi, dan matanya yang berkilau penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Itu adalah wajah wanita yang dilanda hasrat, dan Reno merasa tidak bisa lagi mundur. "Dina," bisik Reno dengan suara serak. "Aku ingin kamu." Dina hanya mengangguk, matanya tetap terkunci pada Reno. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih tangan Reno dan membimbingnya menuju ruang tamu. Suasana di sekitar mereka semakin hangat, hanya ada mereka berdua dan suara hujan yang masih bergemuruh di luar. Begitu mereka sampai di sofa, Dina memeluk Reno dengan tubuhnya yang rapuh namun penuh hasrat. Keduanya tenggelam dalam ciuman yang semakin dalam, dengan napas yang tak lagi teratur.
Semua pemikiran Dina tentang Doni, suaminya yang jauh, seakan lenyap begitu saja. Apa yang terjadi kini adalah tentang dirinya dan Reno, tentang rasa yang tak bisa lagi ditahan. Reno mengangkat wajah Dina dengan lembut, menatapnya dalam-dalam. "Apakah ini yang kamu inginkan juga?" tanyanya. Meski suara hatinya menuntut jawaban yang sudah jelas, Dina tidak menjawab. Sebaliknya, dia memeluknya lebih erat, seolah memberi jawabannya melalui sentuhan dan gerakan tubuh yang semakin tidak terkendali. Sesuatu dalam dirinya yang lama terkunci kini terbuka, dan dia tak ingin menghentikannya. Malam itu terasa panjang. Semua yang terjadi adalah campuran antara keinginan yang tak terucapkan dan kenyataan yang semakin menggoda. Tidak ada kata-kata lagi, hanya tubuh yang berbicara, dan dalam keheningan itu, mereka saling membenamkan diri dalam sensasi yang mereka tahu tidak bisa dibalikan lagi. Hujan semakin reda, meninggalkan udara dingin yang menyelimuti ruangan. Dina dan Reno duduk terdiam, keduanya masih terengah-engah. Wajah Dina tampak lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan dan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Reno, yang biasanya tak banyak bicara, kali ini meraih tangan Dina dengan lembut. "Dina, aku nggak ingin kamu merasa terbebani. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku peduli." Dina menatap tangan mereka yang saling bertautan. Ada rasa bingung, ada juga perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Dalam diri Dina muncul rasa bersalah, tetapi juga suatu kekosongan yang terasa terisi untuk pertama kalinya sejak lama. "Reno, aku tahu ini salah," kata Dina pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara kesunyian. "Tapi aku merasa hidup lagi, dan itu aneh. Aku nggak tahu harus bagaimana." Reno mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang Dina rasakan. "Kamu nggak perlu memutuskan apa-apa sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu nggak sendiri." Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Tapi aku punya suami, dan aku harus kembali ke rumah, Reno." Reno hanya menatapnya dengan mata penuh pengertian, memberi ruang bagi Dina untuk memikirkan semuanya. "Aku nggak akan mengganggu kamu, tapi apapun yang terjadi, aku di sini kalau kamu butuh." Dina merasa ada kedamaian yang aneh dalam kata-kata Reno. Dalam kepalanya, berbagai pertanyaan tentang rumah tangganya mulai bermunculan kembali. Apa yang sebenarnya ia butuhkan? Kehangatan yang lama hilang dari suaminya? Atau sesuatu yang baru yang dia rasakan bersama Reno? Ketika Dina akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu, dia menoleh sekali lagi ke Reno. Ada rasa terima kasih yang tulus dalam matanya, tapi juga rasa kebingungan yang masih mengendap di dalam hatinya. "Terima kasih, Reno," kata Dina, suaranya rendah. "Mungkin kita harus berhenti di sini." Reno hanya mengangguk tanpa berkata-kata, memberi Dina ruang untuk pergi, meski hatinya juga berat. Tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan Dina waktu untuk menemukan jawabannya sendiri. Dina menutup pintu dengan lembut, dan hujan kembali berhenti sepenuhnya. Namun, di dalam hatinya, pertanyaan besar tetap menggantung, seperti bayangan yang tak mudah hilang. Dina berjalan perlahan menuju pintu, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setelah pertemuan itu. Hatinya masih bergejolak antara rasa bersalah dan kebingungan, tetapi juga ada secercah kedamaian yang aneh. Sesuatu yang selama ini hilang dari kehidupannya, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata. Reno tetap duduk di sofa, matanya mengikuti Dina yang bergerak menuju pintu. "Dina," suaranya berat, penuh dengan pengertian dan sedikit keputusasaan. "Aku tahu ini rumit, aku nggak ingin membuat semuanya lebih sulit buatmu." Dina berhenti sejenak, menatap Reno dari balik pintu. Wajah lelaki itu begitu tulus, penuh rasa yang sulit Dina ungkapkan.
Dia merasa seolah dihadapkan pada dua dunia yang sangat berbeda, dan sekarang harus memilih salah satunya. Semuanya sudah cukup sulit, Reno, jawab Dina pelan, hampir seperti berbisik. Tapi terima kasih untuk semua yang kamu beri. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Reno berdiri mendekati Dina. Dia tahu ini bukan akhir yang mereka inginkan, tetapi mungkin yang mereka butuhkan adalah waktu. Kamu nggak sendiri, Dina. Apapun yang terjadi, kamu masih punya pilihan. Dina menarik napas panjang, menyadari bahwa meskipun hidupnya terasa rumit, ada satu hal yang pasti. Dia tidak bisa terus terjebak dalam ketidakpastian. Dia harus menghadapi kenyataan. Dengan langkah yang lebih pasti, Dina akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan Reno di ruang tamu. Tetapi bukan tanpa rasa yang tak mudah dilupakan. Sebelum Dina menutup pintu sepenuhnya, dia menoleh sekali lagi. Aku akan pikirkan semuanya, Reno, katanya. Terima kasih sudah ada untukku. Dengan itu, Dina pergi, meninggalkan Reno yang berdiri diam, hanya bisa menatap pintu yang perlahan tertutup di depannya. Ada rasa harapan, tetapi juga kesedihan yang mengendap di hatinya. Mereka mungkin tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang jelas, kehidupan mereka kini telah berubah. Pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan di ruang tamu yang masih menyimpan jejak kehadiran Dina. Reno berdiri lama di sana, seolah menanti sesuatu yang ia tahu takkan kembali dalam waktu dekat. Tapi dia tidak menyesal. Bukan karena yang terjadi tadi tidak salah, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa hidup, merasa diinginkan. Di sisi lain, Dina berjalan cepat menuju kamarnya. Daster yang masih lembab menempel di kulitnya, menambah dingin yang menyelusup ke tubuhnya. Tapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Bukan karena udara, tapi karena pikiran, rasa, dan bayangan wajah Reno yang terus menghantui pikirannya. Dia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, memandangi bingkai foto pernikahannya dengan Doni di atas meja nakas. Foto itu terasa asing sekarang, terlalu rapi, terlalu palsu. Wajahnya yang tersenyum di foto itu seperti milik orang lain, wanita yang tak pernah bertanya tentang kebahagiaan dirinya sendiri. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk. Reno, maaf kalau aku terlalu jujur hari ini, tapi apapun keputusanmu nanti, aku terima. Dina menatap layar ponsel itu lama, lalu dia meletakkannya menghadap ke bawah. Dia belum sanggup menjawab, belum sanggup mengakui pada diri sendiri apa yang sebenarnya ia inginkan. Tapi yang pasti, dalam pelukan Reno tadi, dia merasa lebih dilihat daripada yang pernah ia rasakan dalam pernikahannya selama hampir 10 tahun. Di luar, suara gerobak sayur Reno sudah tidak terdengar lagi. Tapi di dalam dada Dina, suara langkahnya masih mengendap, menunggu apakah ia akan membuka kembali pintu yang tadi ia tutup sendiri. Dan hari-hari setelahnya tak pernah lagi sama. Keesokan paginya, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena ingin buru-buru belanja sayur, bukan pula karena ingin bertemu Reno. Justru sebaliknya, dia ingin memastikan dirinya tidak bertemu siapapun pagi itu. Tidak Reno, tidak ibu-ibu kompleks, tidak siapa-siapa. Dia duduk lama di meja makan, menatap kosong ke arah dapur, tempat di mana semuanya dimulai. Tapi hidup tidak selalu membiarkan seseorang menghindar. Sekitar jam 6 lebih sedikit, suara roda gerobak besi yang akrab itu kembali terdengar. Pelan, teratur, masih sama seperti hari-hari sebelumnya, seolah tak ada yang berubah. Tapi bagi Dina, segalanya sudah berubah. Detik itu juga, jantungnya kembali berdetak tidak karuan. Ia berdiri di balik gorden, hanya mengintip. Melihat Reno berhenti di depan rumah, menatap pintu yang tertutup. Lama, Reno tidak bersuara, tidak memanggil, hanya berdiri. Mungkin berharap, mungkin hanya memastikan,
Tapi Dina tak membuka pintu. Reno akhirnya mendorong gerobaknya lagi, berpindah ke rumah sebelah. Tapi langkahnya terasa berat, tak seperti biasanya. Dina mundur dari jendela, bersandar di dinding dengan mata tertutup. Perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin keluar dan bilang bahwa semua ini bukan kesalahan Reno. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa sekali saja ia membuka pintu itu lagi, dia mungkin tak akan sanggup menutupnya untuk kedua kali. Hari-hari berlalu dan Dina mulai sengaja berbelanja lebih siang. Kadang ke pasar sendiri, kadang belanja online. Ia menghindari Reno. Tapi di setiap malam yang sunyi, ketika rumah sudah gelap dan suaminya masih di luar kota, ia selalu teringat tatapan Reno. Tatapan yang tak menuntut, hanya menginginkan. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Dina berdiri di teras, menatap langit yang muram. Tangannya gemetar, memegang ponsel. Jemarinya membuka percakapan terakhir dengan Reno. Ia sudah mengetik sesuatu, lalu hapus. Ketik lagi, lalu hapus lagi. Hingga akhirnya ia mengirim satu pesan. Dina, besok kamu berhenti di rumah lagi. Aku perlu bicara. Pesan itu terkirim, hujan masih turun, tapi dalam hati Dina, badai justru baru akan dimulai. Pagi berikutnya datang dengan langit yang masih kelabu. Aroma tanah basah masih tersisa di udara, seolah mengingatkan apa yang pernah terjadi saat hujan terakhir mengguyur kota kecil itu. Dina duduk di ruang tamu sejak pukul 5, tak bisa tidur semalaman. Ia sudah siap sejak tadi, mengenakan daster bersih berwarna krem, rambut dikuncir rapi, wajah polos tanpa riasan. Tapi bukan karena ingin tampil cantik, melainkan ingin jujur. Pukul 6:05, suara roda gerobak itu datang lagi. Kali ini Dina tidak hanya mendengarnya, ia berdiri, membuka pintu sebelum Reno sempat memanggil. Reno terpaku, tak menyangka pintu itu akan terbuka secepat itu. Dina berdiri di sana, wajahnya datar, tapi mata mereka saling bicara lebih dulu sebelum bibir sempat menyusul. "Kamu mau masuk?" tanya Dina pelan. Reno mengangguk, sedikit kikuk. Ia mendorong gerobaknya agak menjauh, lalu masuk dengan langkah pelan. Pintu ditutup. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, di sofa yang sama. Tempat yang menyimpan semua rasa, semua yang tak semestinya pernah terjadi. "Maaf, aku bikin semuanya jadi ribet," kata Dina memulai. Reno menggeleng. "Kamu gak bikin ribet, aku yang datang ke hidupmu dengan cara yang salah." Dina menunduk, lama. Suasana hening, hanya ada bunyi burung dari luar jendela yang terbuka sedikit. "Aku gak tahu apa yang aku cari waktu itu, tapi waktu kamu peluk aku, waktu kamu bilang kamu peduli, aku ngerasa ada bagian dari aku yang hidup lagi." Suara Dina gemetar. "Dan itu yang bikin aku takut." Reno mendekat sedikit, tapi tak menyentuhnya. "Aku nggak minta kamu milih aku, Dina. Aku cuma pengen kamu jujur sama dirimu sendiri. Kamu bahagia?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Dina menarik napas panjang, lalu menatap Reno. "Aku nggak tahu. Selama ini aku hidup kayak di dalam kotak, rapi, aman, tapi kosong. Sama Doni, kita saling jaga, saling tahu peran masing-masing, tapi nggak pernah benar-benar hadir." Reno menatapnya penuh pengertian. Ia tidak menyela. "Aku nggak nyalahin Doni. Mungkin kami berdua cuma kebiasaan bertahan, dan kamu datang, kamu bikin aku ngerasain hal yang udah lama hilang." Dina menyeka sudut matanya yang mulai basah. "Tapi aku nggak bisa ngelupain fakta kalau aku istri orang. Aku nggak bisa terus begini. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku belum siap kehilangan semua yang udah aku bangun." Reno menunduk. "Aku ngerti, Din." Suasana kembali hening. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya biasa aja setelah ini," sambung Dina. "Jadi, mulai besok, kamu nggak usah berhenti di rumah ini lagi." Reno hanya mengangguk. Perlahan, matanya terlihat berat,
tapi juga lega. Lega karena setidaknya semuanya sudah terucap. Dia berdiri. Terima kasih udah jujur. Dina berdiri juga, menatapnya. Lalu, tanpa banyak kata, ia membuka pintu untuknya. Reno melangkah keluar dan sebelum mendorong gerobaknya, ia menoleh sekali lagi. Jaga dirimu ya, Din. Dina mengangguk. Kamu juga, No. Pintu tertutup kembali, tapi kali ini dengan penuh sadar. Dan di balik pintu yang tertutup itu, Dina berdiri lama, bukan karena ragu, tapi karena tahu bahwa apapun yang akan datang nanti, dia telah memilih jalannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, tapi pasti. Seperti luka kecil yang tak berdarah, namun tetap terasa perih tiap disentuh. Reno tak lagi berhenti di depan rumah Dina. Suara gerobaknya masih terdengar dari kejauhan tiap pagi, tapi tidak lagi mampir, tidak lagi menunggu. Dan meski Dina tak lagi berdiri di balik tirai, telinganya tetap peka menangkap suara roda yang berderak pelan, seperti gema dari sesuatu yang tak akan kembali. Dina kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia belanja di pasar, masak seperti dulu, menyiram tanaman, berbasa-basi dengan tetangga. Tapi kini, tiap langkahnya seolah menyimpan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Bukan karena ia menyesal, tapi karena ia tahu. Sesuatu dalam dirinya telah berubah, ia tak lagi sama. Malam-malam masih sepi. Doni sesekali menelepon dari luar kota, bertanya kabar dengan nada yang nyaris otomatis. Jangan lupa makan, Din, jaga kesehatan. Dina menjawab dengan suara yang juga datar. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia sadar hubungan mereka telah terlalu lama berjalan sendiri-sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat Doni akhirnya pulang, Dina menyambutnya seperti biasa, tapi dengan sikap yang lebih tenang, lebih matang. Mereka makan malam berdua, dan untuk pertama kalinya, Doni menatapnya agak lama. Kamu kelihatan beda, katanya. Dina tersenyum tipis. Aku cuma mulai mikir tentang hidup, tentang kita. Doni diam sejenak, lalu bertanya pelan, apa kamu masih bahagia sama aku? Dina menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan ketegasan yang tak biasa. Aku pernah ngerasa hilang, Don, tapi bukan karena kamu, karena aku sendiri yang lupa gimana caranya merasa. Doni menatapnya bingung, tapi tak bertanya lebih lanjut. Dan malam itu, tanpa ledakan emosi atau air mata yang dramatis, Dina dan Doni berbicara. Bukan sebagai suami istri yang pura-pura baik-baik saja, tapi sebagai dua orang dewasa yang akhirnya berani jujur tentang rasa, tentang kehilangan, dan tentang pilihan yang mungkin harus mereka ambil ke depan. Setahun telah berlalu, Reno kini tak lagi mendorong gerobak sayur di kompleks-kompleks perumahan. Ia membuka kios kecil di pinggir jalan raya utama, menjual sayuran segar dan hasil tani dari kampung halamannya di Jombang. Kios itu sederhana, beratapkan seng dan dikelilingi rak-rak kayu, tapi cukup ramai oleh pelanggan tetap yang tahu kualitas dan senyuman jujur yang ia berikan. Setiap sore, setelah membereskan dagangan, Reno duduk di bangku panjang dari kayu jati, menghadap jalan. Tangannya sibuk menggulung rokok linting, tapi pikirannya seringkali melayang ke masa-masa yang telah lewat. Bukan untuk disesali, tapi dikenang. Sementara itu, Dina menjalani hidup yang juga berbeda. Hubungannya dengan Doni perlahan diperbaiki, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan percakapan dan kejujuran. Mereka tidak lagi sekadar menjadi suami istri karena status, tapi belajar untuk menjadi rekan hidup yang saling melihat dan hadir. Meski jalan itu tak mudah, Dina merasa sedikit demi sedikit dirinya kembali utuh, bukan karena Doni berubah, tapi karena dirinya sendiri telah memilih untuk tumbuh. Suatu sore yang sejuk, ketika langit berwarna abu-abu keperakan, Dina lewat di depan kios itu. Dia tidak sengaja, atau mungkin memang takdir yang mengatur. Ia mengenakan blus putih polos dan celana kain longgar,
membawa tas jinjing kain berisi beberapa barang belanjaan. Reno melihatnya dari kejauhan. Dina pun menoleh. Tak ada kata yang diucapkan. Tak ada senyum yang dipaksakan. Hanya tatapan dua orang yang pernah saling menyentuh tanpa menggenggam. Yang pernah saling mengisi, lalu saling melepaskan. Yang kini berdiri teguh di jalannya masing-masing, dengan luka yang sudah tidak berdarah, tapi tetap membekas hangat. Setelah beberapa detik yang terasa lebih panjang dari waktu biasanya, Dina mengangguk kecil. Reno membalas dengan anggukan yang sama, lalu keduanya melanjutkan langkah tanpa perlu menoleh lagi. Karena mereka tahu, beberapa perasaan memang tidak untuk dimiliki, hanya untuk dipahami dan disimpan dalam diam.